Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari wakilan kelompok akan mempresentasikan tentang adab bermedia sosial. Siapakah yang tidak kenal dengan media sosial? Ya, di zaman yang modern ini, hampir seluruh lapisan masyarakat pasti memiliki setidaknya satu akun media sosial. Media sosial adalah sebuah sarana yang dengannya kita dapat bersosialisasi secara daring. Sarana ini sangat memudahkan kita untuk saling bersosialisasi bersama siapapun yang kita mau. Dengan media sosial, kita tidak perlu repot untuk jauh-jauh mengunjungi rumah teman. Cukup miliki akun sosial media, maka kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia. Namun, ada satu hal yang tidak akan pernah mungkin kita hindari, yaitu dampak positif dan negatif dari media sosial itu sendiri. Media sosial banyak sekali memberikan dampak positif kepada kita, akan tetapi ia juga andil dalam memberikan dampak yang negatif. Tak jarang kita jumpai permusuhan, penyebaran berita hoak, pembulian, pembunuhan karakter, dan dampak negatif lainnya karena media sosial. Hal ini disebabkan karena kurangnya etika kita dalam menggunakan media sosial. Pada hakikatnya, berinteraksi di media sosial sama dengan berinteraksi sosial secara langsung. Namun, dalam berinteraksi di media sosial, kita harus lebih berhati-hati karena arus informasi di media sosial adalah arus yang sangat cepat, dan apabila sudah tersebar kemana-mana, maka akan sangat sulit kita cegah. Atas dasar tersebut, maka kami mencoba merangkum beberapa hal penting terkait adab dan etika yang perlu kita implementasikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, etika media sosial saat memosting. Pada hakikatnya, memosting sebuah postingan adalah sama dengan memberikan informasi kepada orang lain, entah itu berbentuk tulisan, gambar, ataupun video. Maka, dalam membuat postingan hendaknya kita benar-benar memperhatikan karena setiap apa yang kita informasikan kepada orang lain akan tercatat di dalam buku amal dan akan dipertanggungjawabkan besok di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-Infitor ayat 10-12. Semua postinganmu tercatat di dalam buku amalmu. Berikut ini beberapa adab yang berkaitan dengan postingan. A. Berbicara dengan kalimat yang baik. Tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun kita dituntut untuk berbicara dengan perkataan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Apabila kita perhatikan ayat tersebut, maka kita akan mengetahui kalimat "katakanlah perkataan yang benar" memiliki pengertian yang tegas dan menyeluruh. Dalam penjelasan kitab-kitab tafsir dapat kita ambil bahwa inti yang dimaksud mencakup dua hal diantaranya. 1. Perkataan yang jujur dan tidak dusta. Dalam memberikan informasi
di media sosial seperti berita, artikel, kejadian, tips, dan apapun itu, hendaknya kita berkata jujur dan hindarilah informasi dusta atau hoaks. Berhati-hatilah pada kalimat dusta atau hoaks karena ia merupakan kalimat yang menerjunkan kita ke dalam api neraka. Diwajibkan bagi kalian berkata jujur, sesungguhnya jujur bersama kebaikan dan keduanya berada di surga. Dan takutlah kalian dengan dusta, sesungguhnya dusta bersama kedurhakaan dan keduanya berada di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, perkataan yang baik dan tidak buruk. Tahukah Anda bahwa kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dari neraka, walaupun dengan menyedekahkan sedekah biji kurma. Akan tetapi ada yang lebih ringan daripada itu, namun sungguh kebanyakan dari kita sulit sekali mengamalkannya, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Ittaqun naro walau bisyiqqati tamrati faman lam yajid syiqqata tamratin fabi kalimatin thayyibah." Yang artinya, jagalah diri kalian dari neraka, walaupun dengan sedekah setengah biji kurma. Jika tidak memilikinya, maka dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Namun, sayangnya betapa banyaknya saat ini dijumpai kalimat-kalimat yang buruk bertebaran di media sosial. Padahal semua bentuk kalimat tersebut telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Yang ketiga, larangan menghina satu sama lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi direndahkan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. B. Postingan ketaatan dan kemaksiatan. Apabila kita memposting sesuatu yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, seperti nasihat, peringatan, kajian agama, dakwah, dan lain sebagainya, maka Allah akan memberikan pahala atas postingan tersebut selama postingan itu ada. Jika ternyata ada orang yang berubah menjadi lebih baik karena sebab postingan kita, maka Allah akan memberikan kita pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan yang kita sampaikan. Kebalikan daripada itu, apabila kita memposting hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah, seperti mengajak pada kemungkaran, ujaran kebencian, mengolok-olok pihak lain, gambar atau video yang terbuka aurat, dan lain sebagainya, maka Allah akan memberikan dosa atas postingan tersebut selama postingan itu ada. Lebih dari itu, apabila ada orang yang berbuat kemaksiatan disebabkan postingan kita, maka Allah akan menambahkan dosa itu pada kita, sebagaimana dosa orang yang bermaksiat sebab apa yang kita posting. Lalu, seberapa banyak dosa kita apabila ternyata postingan kita ditonton dan dicontoh oleh ribuan bahkan jutaan orang? Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik, lalu diikutilah perbuatan itu, maka ia mendapatkan pahala, sebagaimana orang yang mengikuti perbuatan itu tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang buruk, lalu diikuti perbuatan itu, maka ia mendapatkan dosa, sebagaimana dosanya orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dosanya sedikit pun." Hadis riwayat Tirmizi. Maka janganlah sekali-kali memposting hal-hal yang berbau maksiat di media sosial. Siapa yang memposting kebaikan, maka pahala berlipat baginya. Siapa yang memposting keburukan, maka dosa berlipat baginya. 2. Etika media sosial saat berkomentar.
Sebenarnya ada kesamaan antara adab memosting dan adab berkomentar. Hal ini dikarenakan memosting dan berkomentar sama-sama mengunggah tulisan ke media sosial yang tidak terlepas dari kalimat-kalimat yang perlu diperhatikan, seperti berucap yang baik, tidak mengolok-olok, dan lain sebagainya. Namun, antara memosting status dan komentar ini ada sedikit perbedaan. Berikut ini hal-hal yang hendaknya kita perhatikan sebelum berkomentar. A. Berdebat di kolom komentar. Secara umum, debat bisa kita bagi menjadi dua, yaitu debat ilmiah dan debat kusir. Perdebatan ilmiah atau diskusi ilmiah memang tidak dilarang dalam syariat. Akan tetapi, kolom komentar bukanlah tempat untuk berdebat walaupun bersifat ilmiah. Ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan terkait perdebatan di kolom komentar. Perdebatan di kolom komentar adalah perbuatan yang kurang pantas. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan siapapun yang mau berdebat dalam komentar itu bisa saling berdebat. Ingatlah bahwa media sosial adalah media yang sangat terbuka sehingga arus komentar akan susah dikontrol. Ketika satu orang menyengaja berkomentar dengan komentar yang memicu perdebatan, maka siapapun yang mau berdebat bisa membuat suasana menjadi semakin panas. Diamlah ketika diajak berdebat. Tatkala kita sudah berusaha membuat komentar yang tidak menimbulkan perdebatan, kemudian ternyata terjadi perdebatan, maka diam adalah yang terbaik. Orang yang mengajak debat kusir di kolom komentar adalah orang bodoh yang tidak mengerti etika. Meskipun kita tampaknya kalah dalam perdebatan tersebut, namun sejatinya kitalah yang menang, karena kita telah mempraktekkan adab sedangkan mereka tidak. Selayaknya kita diam sebagaimana salah satu sifat hamba-hambanya. Bahkan mereka memaafkan dan hanya berkata pada perkataan yang baik, sebagaimana sikap Rasulullah SAW yang apabila orang bodoh semakin bersikap keras pada beliau, maka beliau malah menjadi semakin penyantun. Tafsir Ibnu Katsir. Hapus komentar yang telah terjadi perdebatan di dalamnya. Terkadang ketika kita berkomentar, kita tidak berniat sama sekali untuk memicu perdebatan. Namun ternyata tiba-tiba komentar kita dibanjiri perdebatan yang sama sekali tidak berfaedah. Maka sikap yang paling layak kita ambil adalah menghapus komentar tersebut sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar. 3. Etika media sosial saat menyebarkan informasi atau sharing. Sebetulnya, sharing ini juga bisa dikatakan menyebarkan informasi kepada orang lain yang sumber informasinya berasal dari kita sendiri. Namun pada umumnya sharing yang kita pahami adalah membagikan informasi kepada orang lain yang informasi tersebut berasal dari pihak lain. Berikut ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menyebarkan informasi yang ada di internet maupun media sosial. A. Asal sharing. Gegabah dalam menyebarkan informasi adalah perbuatan yang buruk. Bahkan ia cukup untuk dicap sebagai pendusta karena menyebarkan apa saja yang ia dengar tanpa klarifikasi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. B. Mencari kesalahan orang dan menyebarkannya. Apakah Anda seorang tokoh publik? Apabila iya, maka betapa kesalnya tatkala perkataan kita, baik itu berupa tulisan, gambar, atau video yang dicari-cari kesalahannya, lantas disebarkan ke media sosial. Tak jarang kita jumpai video-video para tokoh seperti politikus, pendakwah, ustadz, pembicara, pejabat, dan lain sebagainya yang dicari-cari kesalahannya dan dipotong-potong kemudian disebarkan ke seluruh media.
Akibatnya, perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan, kebencian, dan saling menggunjing dan mengumpat satu sama lain. Padahal dengan tegas Allah Ta'ala telah melarang perbuatan tersebut dengan berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagai dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Demikianlah sedikit dari banyak yang ada bermedia sosial yang bisa kami rangkum. Semoga artikel ini bisa membawa manfaat bagi siapa saja yang mau membaca, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.